Guys, jadi aku mau cerita yang sangat wow tadi pagi menjelang siang. Oke. Kalian punya gak sih bestie yang sangat kalian sayang, tapi sekali dia berulah tuh kayak kayak pengen beje gitu, kayak aku menyesal kenapa mesti kamu menjadi bestiku. Jadi aku punya bestie yang bernama, sering sih dia muncul di story-storyku ya. Yang satu ini bernama Sanbeng, Sanika aka Sanbeng. Nah, jadi gini nih, ceritanya berawal tadi pagi kan, aku dapat call, baru bangun tuh aku dapat call dari owner jaga stand gitu. Terus aku diajakin buat jaga stand selama 1 bulan, dan aku butuh partner kan untuk jaga stand tuh supaya bisa shift-shiftan, soalnya aku gak mungkin 12 jam. Nah, karena aku butuh partner, dan sebelumnya aku juga udah ngomong kan sama Sanbeng buat, Bang, kalau misalnya nanti aku jaga stand, kayak mau gak partneran sama aku shift-shiftan gitu, ganti-gantian, shift pagi sama shift sore gitu kan. Terus ya udah deh, aku chat dia nih, Bang, jadi nih aku jaga stand 1 bulan, oke ya, oke bisa ya. Terus saya bilang, oh oke, gas aja gitu. Dia orangnya tuh emang lagas gitu, kayak lagas ngeng gitu, gitu. Dia orangnya kayak gitu tuh. Nah, aku suka nih yang kayak gini nih, kalau dia udah modelan ngegas. Maksudnya bukan ngegas gimana, kayak gas lah, gas kayak gitu loh, tanpa cangcing congca babi bu bebo. Nah, aku suka nih kalau pas dia kayak gini. Nah, berlanjut lah kan, chat, aku sama dia chat-chatan. Terus tiba-tiba dia bilang, Nop, aku mau ngerjain surat penelitianku, kayak kapan gitu. Terus aku ditanya nih tentang ini ya, aku bilang, kau nanya aku nih, yang sampai sekarang bahkan di semester 8 dah mulai ini aku belum ngerjain surat buat ke Dispar, belum aku kerjain. Terus dia tiba-tiba nanya gitu. Terus aku bilang, ya udah Ki, kerjain aja Bang, aku nantian aja, Terus dah kan, udah stop tuh kita chatan. Terus tiba-tiba dia ngechat lagi, Nop gitu, caps lock, kunciku hilang. Kunci itu mah aku anjir yang kuncinya hilang. Nop, KTP ku hilang. Terus aku jawab, hah, kok bisa gitu. Terus ya udah deh, kan aku panik juga nih, soalnya bestiku cuy, ntar aku kalau misalnya kemana-mana sama dia gimana, karena itu sesuatu yang penting kan. Terus aku suruh coba double check lagi ke tas, kantong, dompet 1, dompet 2. Nah, pas aku udah suruh coba cek jaket gitu, coba cek kantong, coba cek tas, coba cek dompet 1, dompet 2. Soalnya dompet dia pernah bilang dia punya dompet lebih dari 1 kan. Terus aku tanya lagi, ingetnya terakhir KTP di mana dan kapan gitu kan. Dia bilang dia lupa. Terus hening, kayaknya dia lagi nyari-nyari kan. Terus dia bilang lagi nih, Nop, terakhir kali dia ngeluarin KTP itu pas kita lagi di Misway di Singaraja, bayangin, di Buleleng. Pas di Misway, iya. Terus aku inget, oh iya, saat itu aku lagi ngefoto KTP-nya dia dengan muka bocah perponi dia. Aku bandingin lah sama dia di real life. Jadi aku foto samping-sampingan gitu loh, KTP dan dia di real life. Nah, otomatis kan karena hilangnya KTP dia ada sangkut pautnya dengan aku, makin ketar-ketir lah Cang kan. Ketar-ketir aja nih Cang, Jumah nih, baru bangun nih, mau berangkat jemput ponakan nih, belum mandi tuh, masih ketar-ketir nih aku mikirin dia nih dah. Kayak, soalnya aku inget terakhir aku yang megang KTP dia di Misway Singaraja tuh. Aduh, masalahnya Singaraja anjir, Buleleng kayak jauh banget, kayak harus 3 jam lagi. Terus apakah kita harus melewati jalan gelap, gak ada lampu, gak ada kendaraan. Terus aku dan Sanbeng karena saking takutnya sampai nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah berulang-ulang terus. Aku gak mau ngulang hal itu lagi. Jadi kayak gimana nih KTP-nya, masa iya harus ke Singaraja lagi nyari ke Misway, yang
yang belum tentu juga ada di Misway kan. Cuma masalahnya nih, aku pikun, aku pelupa. Saat itu KTP-nya setelah aku pakai fotoan, aku taruh di mana ya? Nah tuh dah aku kayak merasa bertanggung jawab juga nih atas hilangnya KTP Sunbank. Terus dia nyuruh kan, coba cek di Taske no, siapa tahu ada di Taske gitu kan. Sebenarnya aku sanksi sih, soalnya udah kayak dari 21 Februari loh, sedangkan sekarang udah tanggal 3 Maret, kayak itu kayaknya 2 minggu yang lalu. Masa iya KTP Sunbank ada di tasku selama 2 minggu? Cuma gak ada yang tahu ya. Yaudah aku cek tasku, dan kalian tahu, ternyata di tasku aku menemukan, bukan menemukan KTP ya. Nah, aku menemukan kunci motorku yang udah hilang selama kurang lebih 1 minggu. Jadi bentarku ini malah kayak ceritain gini ku ya, kunci motorku yang hilang ya. Jadi pas kira-kira 1 minggu yang lalu ya, seminggu 2 minggu ya kayaknya semingguan gitu deh, kunci motorku hilang karena pada suatu hari aku pergi dengan teman kerjaku ke tempat janji ketemu sama customerku yang which is sekarang customer tersebut menjadi bestie sekali denganku dan teman kerjaku. Nah, di tempat itu aku yang bawa motor nih, motorku. Aku juga yang gonceng teman kerjaku kan. Nah, sampai sana jik jongkrain motor. Terus udah nih, lanjut aku ngorte nih sama customer Cang nih, menanyakan segala data diri dan lain sebagainya. Pas udah kelar, mau lanjut nih ke Jimbaran, itu ketemu customernya di Sempidi kan. Sekarang mau lanjut lagi ketemu customer di Jimbaran, mau naik motor lah nih, nyeng. Udah nih duduk sama-sama di motor, nyari lah aku kunci, gak ada sih, hilang ya kunci ini. Aku cari lah, pokoknya aneh gitu hilangnya, nggak ada jejak gitu. Soalnya kalaupun jatuh dia pasti bakal kedengeran kunciku, soalnya kalau jatuh biasanya dia kelentang gitu, ada kentang-kentangnya lah intinya. Terus aku cari lah di zipper tasku soalnya banyak zippernya kan. Aku cari gak ada sama sekali. Terus ya udah, karena aku udah harus cepet kan ke Jimbaran, aku nggak ada waktu soalnya udah janji kan sama customer di Jimbaran. Aku cepet lah aku cari tukang kunci terdekat, tak search tuh di Google, kira dateng lah tukang kuncinya. Dan which is kalau tukang kunci buatan kunci, dia bakal otak-atik rumah kunci motorku yang ada di stang tuh, buat disesuaikan sama kunci yang dia punya. Nah sekarang problemnya adalah aku nih tiba-tiba menemukan kunci lamaku yang which is udah gak bisa lagi buat dicolokin ke stang motorku, karena stang motorku udah di kunci rumahnya udah diutak-atik sama tukang kunci. Jadi kayak pas aku nemuin kunci motorku, aku mikir, kok jadi sedih ya? Kenapa? Karena KTP Sunbank ini aku jadi kayak sedih dengan diriku sendiri gitu. Lupa kayak, kenapa sih? Kenapa kamu gak cek sampai zipper? Soalnya zippernya itu ini pembenaran akan diri sendiri sih. Zippernya itu soalnya gak kelihatan, kayak jauh terselubung gitu di tasku. Kalau teman-teman dekatku pasti tahu isi tasku tuh banyak banget. Dan itu tuh gak terselubung dan gak terlihat zippernya di dalam. Dan aku menemukan kunciku di sana, kunci yang aku kira bahkan disembunyiin sama tuyul sama makhluk gak jelas gitu, soalnya gak ada jejaknya. Dan sampai saat tadi pagi aku masih kira kunciku hilang karena tuyul anjir. Dan ternyata mungkin emang karena Cang tuyul nih, nah si Nawang masih. Nah intinya gitu Pak. Dah kunci ini aku cerita ke Sunbank, kok aku pernah nemuin kunciku ya.
Terus ya kita ketawa kan, tapi dia lagi nih remind aku, Nop, tapi bukan itu intinya, Nop. Terus aku bilang, iya dia aku lagi nyari kunci key kok. Aku cek semuanya sampai zipper yang terselubung itu tetap nggak ada, Ci. Terus aku bilang, Bek, kalau gitu call aja dah Miss Wei Singaraja. Terus dia bilang, nggak mau, aku takut, malu gitu dia kan. Nah, aku sebagai teman yang baik yang merasa bertanggung jawab atas hilangnya KTP Sunbank, memberanikan diri lah, carilah aku kontak Miss Wei Singaraja. Beman WA-nya. Tak telepon lah. Telepon tuh pagi-pagi, muka baru bangun juga, walaupun gak bakal kelihatan sih muka aku soalnya call lah, bukan video. Aku call. Swastiastu, nggak bisa sih Swastiastu itu kalau misalnya aku call customer aja bisa Swastiastu. Selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Oke, yang bisa Singaraja ya. Oke, sebelumnya mohon maaf mengganggu Kak. Halo, saya Novariana Kak. Waktu ini saya sempat ke Miss Wei Singaraja tanggal 21 Februari, sekitar jam setengah 4 sore Kak. Ya, kenapa ya? Nah, problemnya kita sampai pas saat itu tuh sempat ngeluarin KTP kan teman saya. Terus sampai sekarang pas udah balik dari pasar baru ingat ternyata KTP-nya hilang. Terus karena kita ingatnya terakhir kita ngeluarin di sana tanggal 21 Februari Kak, jam setengah 4 sore gitu kita di sana. Tak tanya dulu ke teman-teman ya. Oh iya. Ya. Oke, makasih banyak Kak. Mohon maaf mengganggu, mohon bantuannya ya. Kami waktu itu duduk di depan gitu Kak. Matiin anjir. Selamat siang Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Novariana. Terus aku jelasin lah kronologi kehilangan KTP-nya Sunbank. Nah, terus belinya bilang, oh ya udah Kak, nanti coba saya tanya karyawan-karyawan ya apa ada yang ngeliat KTP-nya gitu. Terus aku kirim, ditanya lah, duduknya di sebelah mana ya Kak waktu itu. Terus aku bilang duduknya di persis di depan kasir banget gitu kan. Untung saat itu aku udah fotoan sama Sunbank, lalu ya emang muka kita kayak aib gitu ya, mau nggak mau tetap kita harus kirim sebagai siapa tahu membantu mereka juga kan, siapa tahu nemu tuh KTP-nya sekitaran kursi itu gitu kita pikirannya. Cuma sebenarnya gak apa deh walaupun agak malu karena rasa ketar-ketir Cang nih lebih besar daripada rasa malu kita yang muka kita bakal diliatin ke seluruh karyawan Miss Wei Singaraja. Tapi ya udah nggak apa-apa, soalnya kita baru inget ternyata KTP-nya Sunbank tuh, oh iya KTP-nya masih alamat Belitung. Masa iya nanti dia ngurus lagi ke Belitung cuma karena KTP hilang di Miss Wei Buleleng. Nah karena itu juga aku rasa takutku sama bapaknya lebih besar cuy daripada rasa maluku karena wajahku terpampang. Aku sempat mikir gini soalnya, nanti kalau Sunbank cerita ke bapaknya pasti marah, terus nggak ngasih aku temenan lagi sama Sunbank. Ntar kalau misalnya aku ke Jimbaran, aku main ke kosannya siapa dong gitu kan. Sampai aku mikir kok ya sampai gitulah, intinya aku takut gitu loh nggak dikasih temenan sama Sunbank. Karena sebelum KTP hilang nih Sunbank juga nggak ada bilang ke Buleleng. Buleleng yang which is kayak jauh banget 3-4 jam gitu dari Jimbaran. Dia nggak bilang mau ke Buleleng sama bapaknya. Akhirnya dia pulang dari Buleleng juga sempet nggak enak badan kan, kena angin malam yang super duper dingin tuh di Wonogiri, yang aku bilang kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah terus-terusan tuh di Wonogiri anjir, kayak kiri kanan jurang, udah gitu gelap, gak ada lampu. Aduh pokoknya aku nggak mau ngulang hal tersebut lah. Tadi ngomongin apa ya, bentar. Oh iya, aku nggak mau bapaknya tuh, itu udah aku takut kalau bapaknya marah dan lain sebagainya gitu. Jadi aku beranikan lah chat Kak Miss Wei. Terus aku bilang lah ke Sunbank, Bang, terus kalau misalnya udah nih
kita ngirim foto nih, enggak, masalahnya masih kita pikirin tuh juga kita ngirimin ke karyawan Misue. Terus gimana ya, klisenya adalah saat kita di Misue saat itu tuh kita kayak berbuat olok gitu di sana, olok, pokoknya olok. Kayak aku soalnya kalau ngorte nih sama temenku, kadang aku nggak bisa kontrol suaraku gitu loh. Kadang suaraku kayak tiba-tiba keras gitu, padahal aku nggak maksud kayak gitu. Pas di Misue itu pernah lah kejadian lagi lah kayak gitu, tiba-tiba aku ngomong keras sampai pelanggannya, ada pelanggan satu cowok pakai hoodie dan pakai earphone. Aku inget banget ya, tiba-tiba kayak gitu loh dia, sampai ikut kayak gitu. aku saat itu kaget karena aku nggak tahu kalau suaraku bakal sekeras itu kan. Aku kaget kalau dia juga bakal ngerespon, padahal dia pakai earphone loh, dia pakai earphone. Terus Sunbang juga saat itu kayak kaget gitu ke aku, apa Nop gitu deh. terus aku bilang, ya yang gak apa-apa Beng, gak apa-apa, tenang. Cobaan toh orang-orang sini gak bakal kenal kita, anjir kan kita gak bakal kesini lagi. Dengan bodohnya aku bilang kayak gitu saat itu. Terus kita lanjutkan ngorte dan ketawa-ketawa yang ya bisa dibilang ketawanya cukup besar dan cukup ngakak lah di sana pas di Misue ngomongin ini itu sama Sunbang. Dengan pikiran ya udah sih nggak apa-apa sih, toh juga nggak bakal ketemu sama orang-orang di sini. Jadi kita kayak dengan kejadian aku ngechat Misue dan ngirim fotoku dan Sunbang, aku dan Sunbang sekarang jadi menertawakan diri kita sendiri. Kenapa kita bilang kayak gitu di tanggal 21 Februari? Kenapa kita bilang kita nggak bakal berurusan lagi nih sama orang-orang di sini gitu. Jadi ingat ya guys, pelajarannya yang bisa diambil adalah watch your words, okay? Bisa aja hal-hal yang kamu bilang tidak mungkin terjadi akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu. Terus, nah setelah chat Misue kan, aku udah agak lega tuh. Setidaknya aku ada cara alternatif supaya nggak ke Misue langsung gitu. Ternyata bisa dihubungin lewat chat dan call gitu. Udah agak tenang walaupun sebenarnya masih ketar-ketir. Aku lanjut mandi kan, soalnya aku harus jemput ponakanku di SD-nya, ponakanku yang sangat emes. Nah selesai mandi, aku dapat chat nih dari Sunbang. Dia ngirim VN cekikikan kayak gini, Nope, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. So dia kirimin aku video ini nih, kalian harus lihat nih. Jadi aku kan baru habis makan ya. Dari tadi aku nggak makan aja dari pagi gitu kan. Nah, baru aku duduk nih, masih menetralisir diri karena habis makan pedas gitu kan. Aku mikir, lah kan KTP ku aku taruh di dompet yang dikasih Nopal itu yang batik. Aku cek kan, ternyata ada guys. Dah dilihat videonya, dah. Gimana ya? Satu sisi Cang belega nih, lega kan, hilang nih ketar-ketir Cang, udah hilang. Coba satu sisi lagi, aku kesel, aku marah. Selain marah juga pengen ketawa, ngerti nggak? Tapi kayak pengen ketawa sambil maki-maki, tapi marah. Soalnya kita udah sampai chat Misue lah. Aku juga udah sampai mikir gimana ya kalau misalnya aku nggak dikasih metimpal Ben jak Sunbang. Enggak nah. Balik lagi kan ke kalimat awalku. Punya nggak sih kalian bestie kayak gini? Punya nggak? Coba dong ceritain. Punya pengalaman yang mirip mungkin? Soalnya aku ngerasa kayak tumben aja Cang
paling tertumben Cang memaki-maki Lian timpal besi nih buat Sunbank. Terima kasih ya sudah mewarnai hariku hari ini. Thanks a lot Tajan buat Cibeng. Thank you dah. Thank you. Besok gak apa-apa sih, seru sih sama kayak jalan, cuma besok kayaknya emang besok kalau kita udah panik, udah olok, harus double check dah ya. Double, kalau perlu triple, kalau perlu berapa kali cek gitulah kalau ada keologan atau sesuatu yang hilang gitu. Ya, tak tolong aja nih Cang. Nih Cang nge video nih supaya diriku di masa depan bisa mengingat memori ini ya, memori indah dengan Sunbank nih ya. Yang mungkin di masa depan itu muka kita masih diingat tuh oleh karyawan Misue Singaraja ya. Dah gitu aja sih aku mau cerita tentang itu aja. Sekian. Dah. Aku lagi bersedih, tapi aku tertawa melihat jenang-jenang olok kita. Kemarin di sana bilangnya, nah, masa sengkal tain tepuk ben raga gitu, udah berbuat olok di sana, udah berpikir tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Tahu-taunya kita dipertemukan lagi karena kehilangan KTP. Pasti mereka hafal muka kita. Lain kali jangan berbuat olok dengan pikiran kalau kita nggak bakal ketemu mereka lagi ya. Pal. Jadi aku kan baru habis makan ya. Dari tadi aku nggak makan aja dari pagi gitu kan. Nah, baru aku duduk nih masih menetralisir diri karena habis makan pedas gitu kan. Aku mikir, lah kan KTP ku aku taruh di dompet yang dikasih Nopal itu yang batik. Aku cek kan, ternyata ada guys. Mana udah ngechat Mixu. Ya ampun sakit perut kecil. Tahu nggak? Aku mikirnya dompet satu, dompet dua tuh dompet satu yang coklat yang punya aku lama tuh, yang dua tuh yang aku dapat di WEC yang khusus kartu-kartu doang. Nah aku nggak inget aku punya dompet ini guys. Weh, bisa bisa dihapus nggak foto di chat Maxwell-nya? Nggak usah bilang apa-apa, biarin aja. Wah, Niku polos banget. Tampang tidak berdosa, guys. Beragat-beragat. Weh, kayak tahu nggak sih ini maksud Tuhan tuh bikin biar aku tuh bikin kayak panik supaya kayak nyari lagi tasnya, ternyata kayak menemukan kunci kayak yang kayak sangka hilang. Meskipun itu telat ya.
biar kita tahu kita tuh pikun. Nggak ngerti Ci, hari ini sangat absurd. Biar hidup kita lebih berwarna cuy. Pikiran bocil tuh gitu lah.